Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selamat malam Bapak dosen, Bapak Insinyur Lukman Mandriafin Silalahi, AMD, ST, MT, IPM, APEK. Perkenalkan kami anggota kelompok 11, mahasiswa Bapak di Universitas Siber Asia, PYG Informatika, untuk kelas IF 602 di mata kuliah Internet of Things. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memaparkan presentasi dari proyek akhir yang telah kami kerjakan dengan tema perancangan dan simulasi sistem pengendalian lampu otomatis atau menggunakan Telegram. Selanjutnya, perkembangan IoT mendorong otomatisasi rumah, termasuk pengendalian lampu yang sering boros energi, dengan Telegram booth dan sensor LDR atau waktu itu membuat lampu dapat dikendalikan jarak jauh dan otomatis, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan smart home. Kebutuhan akan efisiensi energi ini semakin penting. Sistem ini menawarkan solusi hemat energi yang mudah diakses, cocok untuk rumah maupun kantor. Proyek ini juga memperlihatkan penerapan nyata IoT dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Tujuan dari proyek ini yaitu merancang dan mensimulasikan sistem kendali lampu berbasis IoT yang dapat bekerja otomatis menggunakan sensor LDR dan timer, serta manual melalui Telegram bot dan perangkat ESP32. Simulasi dilakukan di Walkway dengan opsi validasi logika di Proteus. Target penyelesaian 10 minggu. Baik, terima kasih Mas. Maksudnya mengenai bidang proyek, kami ada fokus di dua bidang ya, bidang fokus produk rekayasa keteknikan. Proyek ini termasuk produk rekayasa keteknikan karena melibatkan perancangan sistem berbasis mikrokontroler dengan ESP32, kemudian sensor LDR dan pemrograman otomatisasi serta dan mencakup integrasi hardware, software, simulasi dan menghasilkan solusi fungsional untuk smart home. Kemudian bidang prioritas digitalisasi. Proyek ini mendukung digitalisasi dengan menggantikan sistem manual melalui koneksi internet, telegram, dan sensor. Tentunya solusi ini cukup efisien dan cerdas sejalan dengan tren IoT di otomasi rumah dan pengelolaan energi. Next. Kontribusi proyek ya. Kemudian kontribusi dan kebermanfaat dari dalam SDGs gitu ya. Kita termasuk di 3 SDGs. Proyek ini menghadirkan sistem IoT hemat energi yang efisien, terjangkau dan mudah diterapkan selain mendukung edukasi dan inovasi digital. Proyek ini sejalan dengan SDGs dari SDGs 7912. Kemudian di kontribusi pemerintah cita mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, pangan, air, dan ekonomi berkelanjutan. Kreatif dan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur. Dia memperkuat SDM melalui pendidikan, teknologi, kesehatan, serta kesetaraan dan inklusi sosial. Proyek ini mendorong kemandirian energi lewat inovasi IT, memperkuat industri kreatif teknologi, membuka peluang kerja di bidang IT, dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Oke, selanjutnya saudara dilanjutkan saudara kami Mbak Nila, monggo. Ya, terima kasih Mas Catur. Untuk metode yang kita gunakan dalam kegiatan ini bersifat praktik langsung berbasis proyek atau project based learning yang dikombinasikan dengan pendekatan simulasi menggunakan platform digital. Tahapan metode meliputi yang pertama, studi literatur dan teori, yaitu mempelajari konsep IoT, otomasi berbasis sensor, ESP32, dan komunikasi via Telegram bot. Yang kedua, perancangan sistem. Kita membuat diagram blok dan alur sistem kendali lampu otomatis atau menggunakan sensor dan waktu, dan manual yaitu menggunakan Telegram, serta menentukan sensor atau aktuator. Yang ketiga, simulasi di Walkway. Kita mengimplementasikan sistem di Walkway dengan menyusun rangkaian virtual, menulis kode menggunakan Arduino IDE dan menguji logika kendali. Yang keempat, integrasi Telegram bot. Kita menghubungkan ESP32 dengan Telegram untuk mengendalikan lampu melalui pesan. Lalu yang kelima, validasi tambahan atau opsional menggunakan Proteus. Jika diperlukan, memvalidasi logika sistem menggunakan Proteus. Lalu yang keenam, evaluasi dan dokumentasi.
Kita menilai kinerja sistem dan mendokumentasikan proses serta hasil dalam laporan atau presentasi. Next. Baik, selanjutnya di metode ini adalah proses flowchart-nya. Jadi Untuk flowchart prosesnya akan dijelaskan oleh Saudara Sani. Oke, terima kasih Mbak Dwi Tasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari metode yang kita terapkan. Dimulai dari studi literatur dan teori dasar, yaitu memahami tentang cara kerja IoT dan ESP32. Kemudian kita mulai masuk ke proses berikutnya, itu perancangan sistem pengendalian lampu. Ini mengenai sensor cahaya, timer, dan juga kendali manual menggunakan Telegram. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan rangkaian dan program di platform Walkway. Nah, selanjutnya melakukan simulasi dan uji coba di Walkway. Jika proses uji coba berhasil, maka kita lanjutkan mengintegrasikan ke Telegram bot. Namun jika masih gagal, itu akan lanjut perbaikan di Walkway. Nah, pada saat integrasi di Telegram sudah selesai, sudah berhasil, kita bisa langsung searching tentang Proteus, search tentang Proteus. Jika memungkinkan, kita akan melakukan validasi logika di Proteus. Namun jika tidak memungkinkan, kita lanjut ke evaluasi sistem dan pengujian akhir. Karena biasanya kalau sudah berjalan lancar di Walkway, itu sudah bisa diimplementasikan ke perangkat kerasnya. Nah, selanjutnya prosesnya itu masuk ke dokumentasi hasil dan laporan akhir. Ini akan menghasilkan dokumentasi dan juga laporan akhir. Demikian proses yang metode yang kita lakukan itu sudah selesai. Masuk ke metode prosedur kegiatan akan dijelaskan teman kami Teddy. Baik, terima kasih Mas Masani. Untuk metode prosedur kegiatan ada dua. Yang pertama ada studi literatur, mempelajari teknologi yang relevan, mikron microcontroller ESP32, itu Wi-Fi dan Bluetooth onboard, sensor cahaya atau LDR untuk deteksi intensitas cahaya, RTC real time clock atau library waktu berbasis internet untuk pengaturan waktu otomatis, Telegram bot API untuk kontrol manual, dan platform pemrograman seperti Arduino IDE. Di nomor 2 ada perancangan sistem, ada dua diagram blok sistem dan logika pengendalian. Untuk diagram blok sistem, komponen utamanya ada sensor LDR ESP32 juga, RTC NTP ESP32, Telegram bot API untuk ESP32 via Wi-Fi, dan outputnya relay lampu. Untuk logika pengendalian, tiga mode kontrol. Otomatis berdasarkan cahaya, jika intensitas lebih kecil dari ambang, lampu menyala. Otomatis berdasarkan waktu, lampu menyala pada jam tertentu. Contoh, di jam 18.00 sampai jam 05.00. Manual dari Telegram, yaitu bot menerima perintah on atau off. Next. Di nomor 3 ada pengembangan perangkat lunak, pemrograman ESP32 menggunakan Arduino IDE. Itu menggunakan library seperti Wi-Fi untuk koneksi internet, NTP client atau RTJ lib untuk pengaturan waktu, universal Telegram bot untuk komunikasi Telegram. Algoritma utamanya ada baca sensor LDR, baca waktu saat ini, periksa perintah dari Telegram, tentukan status lampu nyala atau mati berdasarkan mode aktif. Di nomor 4 ada simulasi sistem, itu Walkway simulator mendukung ESP32 sensor dan bisa mensimulasikan Telegram menggunakan API virtual. Di nomor 5 ada pengujian dan evaluasi, yaitu uji coba konektivitas Wi-Fi dan respons perintah Telegram. Uji akurasi pengukuran LDR dan logika waktu. Uji prioritas mode kontrol otomatis versus manual. Evaluasi performa, yaitu keterlambatan, keandalan, dan konsumsi daya. Next. Bisa dilanjutkan di teman saya, yaitu Mbak Nila. Ya, terima kasih Mas Teddy. Untuk hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, sistem pengendalian lampu berbasis IoT yang dapat beroperasi secara otomatis dan manual. Yang kedua,
simulasi sistem berhasil dijalankan menggunakan Walkme. Lalu yang ketiga, integrasi Telegram Boot dengan microcontroller ESP32 berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, validasi logika sistem jika diperlukan berhasil menggunakan Proteus. Next. Next. Nah, untuk selanjutnya, indikator capaian yang ditargetkan akan dijelaskan oleh Saudara Sani. Terima kasih Mbak Dutasari. Baik, selanjutnya mengenai indikator capaian yang ditargetkan. Yang pertama itu ada rangkaian sistem itu berhasil dirancang dan disimulasikan. Targetnya adalah 100%. Kemudian program lampu otomatis via sensor dan timer itu bisa berjalan. Itu minimal 90% itu benar. Kemudian kendali manual lampu melalui Telegram berfungsi. Itu minimal 90% stabil. Yang keempat, simulasi walkway bebas error atau bug, itu 100% running. Yang kelima, validasi logika di Proteus, ini opsional, berhasil dilakukan jika tersedia. Yang keenam, yaitu laporan proyek tersusun rapi, lengkap, dan logis, itu 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Catur. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya mengenai anggota tim dan tanggung jawab di masing-masing di dalam pembagian tugas proyek ini, dari tahap kegiatan, tanggung jawab, dan nama, gitu ya. Jadi itu untuk di literatur ini kami bagi dengan bareng tanggung jawab di pertama, kemudian lanjut di perancangan sistem juga sama, tentunya tim perancang ataupun tim programmer kita bagi berempat, Pak. Jadi kita berempat sama-sama gitu. Kemudian pembuatan rangkaian dan program di Walkme, ini programmer atau teknisi IoT, kebetulan ini ketua proyek kami Pak Masani. Kemudian simulasi dan troubleshoot di Walkme, ini kita bagi berempat gitu sama, in charge gitu. Kemudian integrasi Telegram Boot, programmer dan komunikasi IoT-nya, penanggung jawabnya dengan Pak ketua proyek kami Mas Sani. Kemudian validasi sistem di Proteus sebagai untuk pengujian testernya ini kita uji masing-masing bareng gitu ya, berempat. Kemudian evaluasi dan pengujian akhir sama semua anggota tim. Kemudian dokumentasi dan penyusunan laporan akhir juga sama gitu ya, dokumentatornya semua kami bagi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kami akan mensimulasikan proses atau cara kerja dari perangkat yang sudah kami rancang, yang kita menggunakan platform Walkme, menggunakan ESP32 dan sudah terintegrasi dengan Telegram. Baik, selanjutnya di sini kami akan mensimulasikan proses berjalannya atau cara kerjanya dari rangkaian yang kami rancang. Di sini sudah menggunakan ESP32 yang sudah terintegrasi dengan Telegram Boot. Dan di Telegram Boot ini ada beberapa action yang bisa kita lihat dengan cara komen start. Seperti apa yang kita rancang di awal, bahwa di sistem ini kita menggunakan library seperti Wi-Fi, kemudian ada Wi-Fi Client Secure, Universal Telegram Bot, NTP Client, dan kita sudah terintegrasi dengan API Telegram, dan sudah ada logika untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Kita balik ke simulasi. Oke, ini sistemnya sudah berjalan dan kita sudah mendapatkan dokumentasi perintah yang bisa dijalankan. Kita langsung coba saja untuk menghidupkan lampu. Terkadang prosesnya bisa lambat, itu tergantung dari konektivitas yang mengarah ke server di Walkme. Masih menunggu perintah. Oke, statusnya sudah on dan lampu sudah menyala. Kemudian kita coba untuk mematikan off. Sambil kita melihat jam sekarang di device itu jam berapa, kita bisa menggunakan perintah time. Oke, lampu sudah mati sesuai dengan perintah. Kita melihat jam saat ini, karena kita akan mengatur waktu hidup dan waktu matinya lampu secara otomatis dengan waktu yang kita tentukan. Ini masih menunggu
respon dari time. Oke, sekarang jam 18.15. Berarti kita akan coba set on di jam 18.16. Kemudian set off di jam 18.16. 17. Jadi ada waktu 1 menit. Jadi kita masih menunggu. Kita lihat status. Status ini akan memunculkan informasi jam berapa jadwal hidup dan matinya lampu. Oke, ini dia Waktu masih on-nya salah responnya. ya, Mas. Ya, waktu on. 15.16 ya. Oh, sorry. Set on. Kita harus ulang lagi ya. Time ya, kita lihat hitung time-nya sekarang jam. Oh ya, salah jamnya. Kita hitung time-nya, kita set on di jam 18. Kira-kira sekarang jam 17. 17 ya. 17. Set off-nya di 18.18. Oke. Kita cek status lagi. Statusnya harusnya sesuai menampilkan informasi jam yang kita atur. Nah, ketika kita menjalankan device ini di device real itu harusnya lebih cepat dari kondisi sekarang. Ini karena terkadang ada batasan koneksi dari Walkwie servernya. Oke, diatur on di jam 18.17, off-nya di 18.18. Sekarang kita lihat jam sekarang. Masih menunggu proses untuk menyalakan lampu. Terkadang respon dari Telegram lebih cepat, tapi proses dari Telegram ke device Walkwie-nya itu terkadang delay. Oke, kalau kita lihat sekarang sudah 19.33. Time. 18, sekarang sudah 19.33. Kayaknya ada kesalahan dari server waktunya ya. Server waktu kita ngambil dari pool NTP. Ini UTC 7, ini udah ke Jakarta harusnya. Kita coba cek lagi. -33 berarti set on itu di 19.34. 34. Set off 19.35. Lama juga ya. Ntar saya potong-potong aja nih. Kita ambil yang pas berhasilnya aja. Waktu off diatur 19.35. Time 34. Nah, time-nya belum dapat. Oke, harusnya sebentar lagi nyala. Karena dia harusnya nyala di 19.34 ya. Ini udah 33:59, 1 detik lagi. Dan terkadang dari Telegram ke ini sekarang untuk Mantis sudah menyala. Berarti program yang kita jalankan sudah berhasil. Nah, sesuai dengan perancangan, untuk mengatur berdasarkan timer sudah selesai, berdasarkan perintah di Telegram juga sudah selesai berhasil. Satu yang kurang yaitu berdasarkan sensor cahaya. Nah, ini belum kita implementasikan dan masih akan dalam proses pengembangan. Itu aja simulasi yang kita presentasikan. Terima kasih. Baik, demikian apa yang bisa kami paparkan mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan atas bimbingan yang selama pengajaran.
Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,